Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi. Saya dari Teknik Elektro kelas C. Nama saya Muhammad Rifki Setianto. Nama saya Oracle Bramantio Wardana. Perkenalkan, nama saya Samuel Putra. Perkenalkan, nama saya Pradipta Siril Sumalahadi. Baik, di sini saya dan teman-teman akan sedikit menjelaskan tentang komponen-komponen apa saja yang ada di rumah kita. Sebelum kita membahas komponen-komponen apa saja yang ada di rumah kita, mari kita bahas rangkaian listrik yang ada di rumah kita dulu ya. Jangan lupa like, komen. Rangkaian listrik merupakan komponen-komponen yang dihubungkan pada sumber tegangan sesuai pada fungsi dan kegunaan tertentu. Pada rangkaian listrik ini memiliki dua macam. Yang pertama, ada rangkaian seri dan juga ada rangkaian paralel. Yang pertama ada rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian yang disusun secara berurutan. Contohnya pada gambar di atas. Pada rangkaian seri, ketika kita memiliki sebuah lampu yang disusun secara berurutan, maka lampu yang dekat dengan sumber tegangan akan jauh lebih terang dibanding dengan lampu setelahnya. Mengapa? Itu dikarenakan karena tegangan yang melewati pada rangkaian seri itu akan berubah dan kuat arusnya akan tetap. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang disusun secara sejajar seperti gambar di atas. Nah, ketika kita memiliki 4 buah lampu yang disusun secara sejajar, maka semua lampu itu lampunya akan sama terangnya. Mengapa? Itu dikarenakan tegangan yang melewati pada rangkaian paralel adalah sama. Setelah kita mengetahui pengertian dari rangkaian seri dan paralel, sekarang kita bahas kelemahan dan kelebihan dari rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, kelemahan dari rangkaian seri, yaitu boros listrik. Mengapa? Karena ketika kita ingin mematikan sebuah lampu pada suatu ruangan, maka pada lampu lainnya itu akan ikut mati. Dan sebaliknya, maka itu yang disebut dengan boros. Selanjutnya, kelebihan dari rangkaian seri, yaitu kita tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk membeli komponen-komponen seperti kabel dan yang lainnya untuk menghubungkan antara lampu satu dan lampu lainnya. Lalu kelemahan dari rangkaian paralel, yaitu boros akan biaya untuk membeli komponen-komponen yang akan menghubungkan antara komponen satu dan komponen lainnya. Lalu kelebihan dari rangkaian paralel, yaitu ketika kita ingin mematikan sebuah lampu pada ruangan A, maka lampu yang ada di ruangan B dan luar ruangan lainnya tidak akan ikut mati. Ya, setelah mengetahui pengertian dan perbedaan dari rangkaian seri dan paralel, sekarang kita tentukan nih rangkaian apa yang digunakan pada rumah kita. Ya, rangkaian paralel. Oke, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan ada teman saya yang akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan lampu downlight inbow dan lampu downlight outbow. Di atas saya sudah terdapat lampu downlight inbow, di mana perbedaan lampu downlight inbow dengan lampu downlight outbow ialah kalau lampu downlight inbow itu dia memiliki fittingan atau memiliki rumah untuk bohlamnya berada di dalam plafon, sedangkan downlight outbow berada di luar plafon. Selanjutnya ada MCB di sebelah saya atau miniatur circuit breaker. Fungsi dari MCB sendiri ialah untuk memutus arus yang berlebih atau arus overload. MCB terbagi menjadi dua, yaitu MCB yang memutus arus listrik dengan menggunakan thermal atau dengan menggunakan magnet, thermal tripping.
bekerja apabila arus yang mengalir melalui bimetal melebihi suhu bimetal itu sendiri atau suhu bimetal menjadi sangat tinggi. Suhu tersebut mengakibatkan bimetal melengkung sehingga memutuskan kontak pada MCB atau trip. Yang kedua adalah magnetic tripping, yaitu apabila MCB menerima arus yang berlebih, kemudian magnet solenoid MCB akan menarik latch atau palang sehingga memutuskan kontak pada MCB. MCB juga dapat dilihat seperti ini bentuknya. Ini apabila keadaan off, lalu apabila dikebawahkan itu dalam keadaan on. Fungsinya adalah apabila dalam keadaan on, ini berarti arus mengalir dengan baik atau dengan sempurna. Namun apabila off, tidak ada arus yang mengalir sama sekali. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen kecil elektronika ya, yang biasa kita temui. Ini salah satunya, contohnya ada di sebuah mouse ya. Mouse itu kan biasanya digunakan untuk menggerakkan kursor pada laptop atau komputer ya. Lalu di sini ada sebuah rangkaian elektronika nih disebutnya yang seperti ini. Lalu ini ada bagi komponen utamanya, ini namanya lampu LED ya, ini gunanya untuk menerangkan. Lalu selanjutnya di sini ada resistor itu gunanya untuk menghambat arus, jadi tidak kelebihan arus komponen elektronikanya. Lalu selanjutnya ini yang berdiri seperti ini, ada kapasitor, namanya kapasitor itu untuk menyimpan muatan sementara. Lalu di sini ada sensor inframerah, juga gunanya itu untuk menggerakkan kursor tadi ya, untuk kiri kanan atas bawah. Lalu di depan sini udah tinggal dua seperti ini, ada klik, ini tombol button ya untuk klik kiri dan klik kanan. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu stop kontak. Stop kontak dalam bahasa Inggris disebut juga socket outlet. Adalah salah satu alat listrik yang bisa kita jumpai pada instalasi listrik di rumah dan berfungsi sebagai tempat menghubungkan aliran listrik ke berbagai alat listrik atau alat elektronik. Stop kontak ini biasa dihubungkan dengan menggunakan steker atau colokan listrik yang biasa terdapat pada alat-alat listrik yang ada di rumah. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kan ada dua lubang ini ya. Ini lubang 1, lubang 2. Ini bisa juga disebut dengan listrik fasa atau netral, atau mungkin juga disebut positif atau negatif. Nah, sedangkan yang ini nih, ini yang logam ini nih. Logam ini disebut arde. Ya, jadi arde ini bakal terhubung dengan arde pada steker ketika steker dicolokkan. Nah, kalau buat yang belum tahu fungsi arde pada stop kontak ini, fungsi arde itu, manfaat dari arde ini sendiri cukup penting ya. Jadi ketika ada hujan lebat dan posisi stop kontak atau alat-alat listrik sedang menyala, maka benda tersebut tidak akan hangus. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya di video ini akan menjelaskan tentang alat listrik berikut yang berbahan dasar kuningan. Seperti yang saya pegang ini adalah namanya terminal kontak, atau kode ini adalah terminal P, dan juga ini steker. Seperti yang saya sebutkan alat tadi, alat-alat ini sangat berguna sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi kita lebih sering menggunakan alat elektronik. Saya ambil contoh studi kasus. Misalkan di rumah kalian satu ruangannya hanya ada satu stop kontak, tapi kalian sangat butuh sekali banyak stop kontak karena kalian banyak sekali alat elektronik. Maka kalian akan mencari alat-alat seperti itu. Memang pasti kalian akan menyebut alat ini dengan stop kontak, namun kalian tidak mengetahui kandungan yang ada dalam alat ini. Seperti yang sudah dibahas teman saya tadi,
alat stop kontak ini berbeda karena alat stop kontak ini menggunakan bahan dasar kuningan. Apa itu kuningan? Langsung saja kita ke pembahasan utama. Kuningan merupakan paduan atau bahan yang terdiri dari tembaga dengan seng. Kuningan dapat memiliki jumlah seng atau unsur yang bervariasi. Berbagai campuran ini menghasilkan berbagai macam sifat dan variasi warna. Jumlah seng yang meningkat memberi bahan dengan kekuatan dan keutuhan yang baik. Jika kandungan seng itu kuningan berkisar antara 30% sampai 39%, maka akan meningkatkan kemampuan kerja kuningan di lingkungan yang panas. Jadi intinya tuh kalau dia di lingkungan panas, kinerja penggunaannya tuh meningkat. Saya menyebutkan ini tuh untuk kinerja penggunaan listrik gitu ya. Karena kuningan ini memang rata-rata sangat dianjurkan oleh para penggiat elektronik untuk buat bahan dasar listrik itu sendiri. Namun kemampuannya itu memiliki efek sampingnya. Kemampuannya menurun ketika berada di lingkungan dingin. Maka kalau ini ada di lingkungan dingin, kemampuan kuningan itu sendiri pun menurun. Dari yang tadi 39% bisa menurun. Tapi itu semua tergantung dari suhu kamar kalian masing-masing. Jadi dari materi yang saya bahas di atas, saya singkat saja nih. Kuningan merupakan bahan yang memiliki daya hantar dan ketahanan sangat tinggi terhadap aliran listrik. Rata-rata alat elektronik sangat dianjurkan untuk menggunakan bahan dasar kuningan ini karena bahan dasar ini tuh lebih bagus kinerjanya dibanding alat elektronik yang berbahan dasar tembaga murni. Selain itu juga saya menganjurkan kalian tentang penggunaan terminal ataupun stop kontak ini di rumah kalian masing-masing. Mungkin beberapa dari kalian masih ada beberapa yang tidak menjalankan dengan aman, atau mungkin agar alat kalian stop kontak ini lebih awet gitu. Saya kasih contoh nih. Yang pertama tuh usahakan kalian untuk tidak memasang banyak terminal kayak gini nih di stop kontak rumah kalian masing-masing. Seperti gambar berikut ini. Penggunaan ini tuh sangat tidak dianjurkan di rumah kalian karena beresiko menimbulkan konsleting sehingga menimbulkan kebakaran. Yang kedua, jika mencabut steker, nih saya ambil contoh, steker seperti ini nih. Kalian kalau cabut karetnya yang ini nih, bukan kabelnya. Kalau kalian cabut kabelnya ini ntar bisa kebuka, terus menimbulkan konsleting listrik. Karena kabel pun keluar dari komponennya, itu sangat berbahaya buat yang ada di sekitarnya. Dan saran yang bisa saya kasih terakhir tuh adalah ganti kabel listrik jika terkupas atau rusak. Nih, seperti ini. Ini tuh sangat berbahaya. Dan stop kontak ini pun sudah saya tidak pakai, tapi saya gunakan untuk demo video ini. Jadi efek samping dari ini tuh kan komponennya terbuka, sehingga tembaga ataupun kuningan yang ada di dalam ini bisa beresiko menimbulkan tersengat gitu, dan bisa menimbulkan konsleting listrik ataupun kebakaran. Ya, itulah dari semua materi yang bisa kami jelaskan untuk kalian para penonton di rumah. Tujuan dari video ini adalah untuk mengajak dan juga mengedukasi kalian para penonton di rumah tentang apa aja sih pengertian alat-alatnya maupun konsep cara kerja elektronikanya ataupun cara merawat alat-alat itu sendiri. Dan kami sangat memohon untuk terus dukung video kami, like and share untuk video ini juga jika kalian menyukai pembahasan materi dari kami sekelompok. Sekian dari kami sekelompok. Saya mewakili dari teman-teman saya yang membuat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.